Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Dan pagi hari ini kita bersama dalam acara Jateng Gayeng Labuh Budaya. Satu topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pemberdayaan difabel untuk kemandirian yang akan kita bedah nanti bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Sadiman Alkundarto dan juga ada Ibu Dr. Anda Nurhayati MM. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Baik, langsung saja kita sapa dua narasumber kita yang sudah bersiap di ujung line telepon pagi hari ini. Yang pertama kita ke Pak Sadiman terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sadiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Titi Sembodo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, salam hormat, tetap sehat, tetap semangat. Wah, siap. Sehat selalu. Posisi masih di mana ini Pak Sadiman? Masih di Malang. Wah. Ini kalau sore masih hujan, Mas. Sama, Semarang juga gitu Pak. Iya. Nanti kita juga bersama Ibu Dr. Anda Nurhayati MM. Kita sapa Bu Nurhayati dulu Pak Sadiman ya. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Enjing. Salam sehat, salam semangat manfaat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Ya. Tegal juga masih hujan ini Bu? Kemarin hujan deras terus. Hujan ini deras. kebetulan saya lagi ke Cirebon ini nengok anak. Oh gitu, Iya. Oke, baik, kita repoti 1 jam nggak apa-apa nih ya Bu ya? Nggak apa-apa. Baik Bu Nur, nanti kita ngobrol tentang pemberdayaan difabel untuk kemandirian Bu Nur ya? Iya. Tapi sebelum itu Bu Nur standby dulu, jangan ditutup dulu. Kita ke Pak Sadiman untuk pengantar sebentar ya Bu ya? Kita ke Pak Sadiman terlebih dahulu. Baik. Pak Sadiman, topik kita pagi ini pemberdayaan difabel untuk kemandirian. Nah ini mungkin sebagai pengantar teman-teman atau saudara-saudara kita kaum difabel ini kan juga ingin diperlakukan sama dengan kita sebetulnya. Tidak mau dikasihani begitu kan ya. Nah ini seperti apa sebetulnya bentuk-bentuk kemandirian yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman kaum difabel ini? Iya. Sahabat budaya, Jateng Gayeng Labuh Budaya, hari ini Minggu tanggal 2 Januari 2022 ya Mas. Episode 314. Mengangkat tema pemberdayaan difabel untuk kemandirian. Bersama narasumber Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ibu Dr. Anda Nurhayati MM. Ya. Nurhayati itu kan cahaya yang perlu diresapi gitu. Ini pas menjadi Kepala Dinas Sosial Mas. Tema ini diangkat dalam rangka mengingatkan kepada pelaku pelayanan kesejahteraan sosial bahwa tujuan utama pekerjaan sosial adalah menolong orang supaya ia dapat menolong dirinya sendiri. Artinya mampu memandirikan, mengatasi masalahnya sendiri gitu ya. Ucapan selamat Mas dulu kepada teman-teman ya, ini terutama Ketua PPHD Jawa Tengah ini ya, yang telah sukses menyelenggarakan Lokakarya tanggal 29 Desember 2021 dengan materi Mas pembinaan dan pemantapan PPHD Jawa Tengah sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS yang memiliki 4 dimensi dari 5 dimensi dalam sistem sumber kesejahteraan sosial. Juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tadi pagi itu telepon saya, Bapak Insinyur Agus Waryanto SPMM. Hari ini juga mencermati ada kaitan dengan asupan pangan ya Mas, yang seimbang kepada semua warga negara termasuk kelompok difabel. Seperti halnya yang dilaksanakan RPM Desa Tegal Randu, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, yang telah merehabilitasi 27 anak gangguan kekurangan yodium dan LKS Ariski, Kelurahan Rawosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Mas, ya, yang telah mendirikan RBM yang mampu menggerakkan klien untuk mandiri dengan gerakan penanaman berbagai sayuran di halaman rumah masing-masing gitu.
Nah, generasi muda milenial Mas yang tergabung dalam lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa yang selalu aktif menjadi pendengar setia Jateng Gayeng Lagu Budoyo dan pendamping PKH di Kabupaten Jepara yang semakin banyak menjadi pendengar aktif karena dirasa banyak materi yang bermanfaat untuk pengembangan usaha klien supaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Perlu saya informasikan Mas pada Mas Didi Sembodo dan pendengar setia sahabat budaya Jateng Gayeng bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tegal itu memiliki beberapa kelebihan. Satu-satunya instansi kesejahteraan sosial di Indonesia pada saat itu yang menerima tanda kehormatan tertinggi dari Presiden RI tahun 97 tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan sampai hari ini belum pernah ada lagi. Diberikan karena keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di masa krisis moneter mampu secara swadaya menaikkan jangkauan layanan kesejahteraan sosial dalam 1,5 tahun dari 1,61% menjadi 18,71% atas temuan Intel Kepresidenan. Jadi tidak ngarang itu ya. Mampu membangkitkan kembali Masloka Bina Karya LBK yang pernah nyaris bubar pada tahun 94 saat menjelang krisis moneter dan APBD sudah mulai tidak tersedia. Bisa bangkit lagi sampai hari ini dan bahkan bisa berkembang sesuai visi dan misi LBK sebagai filter pelayanan masuk ke panti dan pulang dari panti rehabilitasi sosial serta tempat bimbingan sosial dan pelatihan usaha ekonomi produktif agar selesai pelatihan klien dapat mandiri tanpa stigma. Ini yang penting itu tanpa stigma itu Mas. Karena kalau ada stigma masyarakat, mereka akan canggung lagi gitu ya. Kabupaten Tegal juga memiliki binaan kesejahteraan sosial Mas. Yaitu kesejahteraan sosial dini Ikatan Relawan Sosial di Madrasah Sanawiyah Selawi didirikan tahun 94 sampai hari ini Mas masih eksis. Yang punya misi tidak seorang pun siswa yang gagal sekolah karena tidak punya biaya. Jadi biayanya itu ditanggung teman-teman bagi mereka yang tidak mampu membayar sekolah. Ya. Kabupaten Tegal juga punya pasar kerempeng Mas. Yang saat itu masa krisis moneter ada desa yang lulusan sarjana sekitar 39 orang Mas. 39. Sudah berkeluarga tetapi belum punya pekerjaan tetap gitu ya. Yang bisa menopang kebutuhan rumah tangga harian. Maka pasar kerempeng merupakan solusi yang efektif dan sampai hari ini informasi yang saya terima masih eksis gitu ya. Tidak kalah pentingnya Mas, Kabupaten Tegal memiliki media penyuluhan sosial yang belum dimiliki kabupaten dan kota lain. Yaitu monumen KSN tinggi 7 meter dan garis tengah lingkaran dasar 7 meter berdiri tegak di depan Gor Mas, Kota Selawi yang sekarang menjadi tempat wisata orang-orang yang sedang berkunjung Kabupaten Tegal karena sudah dirawat dengan bagus oleh Kepala Dinas Kabupaten Tegal. Untuk cerita perkembangan pembangunan kesejahteraan Kabupaten Tegal sampai hari ini Mas. Halo. Ya baik, sepertinya terputus telepon dari Pak Sadiman. Kita langsung ke Bu Nur Hayati ya. Baik Bu Nur Hayati, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan Pak Sadiman itu juga potensi kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal sebetulnya banyak juga ya Bu ya ini. Mungkin bisa digambarkan Bu untuk secara umum permasalahan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Tegal saat ini apa saja ini Bu? Terima kasih juga Sugeng Enjing Senior Bapak Sadiman karena kesempatan untuk sedikit berdialog. Jadi untuk Kabupaten Tegal leres memang untuk perhatian terhadap disabilitas dari pemerintah daerah luar biasa dari Ibu Bupati maupun dari jajaran Dewan maupun dari para relawan dan juga kalangan dunia usaha juga mensupport lewat CSR. Jadi saat ini memang terdata yang ada di kami ada jumlah difabel yang saat ini ada adalah 12.564. Kami sudah melakukan pemberdayaan hampir sekitar 4.567. Ini memang persoalannya adalah di data. Jadi kita menuju ke desa inklusi. Jadi desa inklusi supaya desa juga tahu persis berapa orang difabel termasuk difabel butuhnya apa. Kita punya forum peduli difabel. Jadi OPD terkait yang
memang melakukan inisiasi pendampingan program di masing-masing OPD seperti Dinkes, Dikbud, kemudian Dinas Koperasi UKM, termasuk Dinas Sosial sendiri. Kami bersinergi bersama Bapeda untuk pendampingan program, afirmasinya supaya aksesibilitas pada pelayanan publik untuk difabel ini bisa layak seperti itu. Termasuk kita juga sudah punya perda tentang disabilitas, kita sedang menyusun perbubnya, Mas. Jadi tinggalannya tadi dari programnya beliau senior Pak Sadiman Arkundato, memang monumen masih kita rawat untuk sebagai motivator ya pada saat masyarakat ke GOR, paling tidak kesetiakawanan sosial, kita berusaha untuk menebarkan virus peduli dan berbagi pada masyarakat Kabupaten Tegal. Untuk pasar Kemring malah sekarang berkembang, sudah ada hampir 56 kios-kios yang dibangun dari dana desa dan berkembang pesat untuk ekonomi di sana. Pemberdayaan, jadi persoalannya tadi di data, dan kami sudah bahkan yang sudah mandiri ada 6 orang dari kalangan disabilitas yang menjadi pendamping difabel yang kita angkat menjadi THL. THL-nya Pemda yang bertugas di Dinas Sosial. Mereka base camp-nya ada di Loka Bina Karya dan mereka mendampingi teman-teman difabel. Jadi perkembangannya ngapunten Pak Senior Pak Sadiman, kita juga sudah punya rumah produksi difabel yang setiap Kamis. Rumah produksi difabel mereka dengan pendampingan program pelatihan-pelatihan dan sudah punya produk. Bahkan kemarin yang terbaru dari Balai Rehabilitasi Temanggung Kartini itu kita 2 kelompok dapat pendampingan untuk pelatihan batik cepret. Dan ini lagi booming ini, Mas. Batik cepret itu kemarin saya jadi endorse-nya kan pakai batik cepret untuk setiap kali kegiatan rakor. Jadi mereka lihat ini batik apa ini Bu Nur? Nah ini batik cepret. Akhirnya mereka pada beli. Alhamdulillah semua sama-sama antusias ya Bu ya. Antusias. Ini kan untuk disabilitas intelektual kan mereka punya warna sendiri. Bahkan batik motif corona. Itu dari Bulak Pating itu ada di Babel itu bikin ini loh Bu, batik motif corona. Wah Mas, ini perkembangan yang menggembirakan meskipun masih ada persoalan. Jadi sebenarnya masyarakat belum tahu persis kebutuhan penyandang disabilitas. Ya kadang-kadang kan juga masih ada keluarga yang mungkin menyembunyikan. Nah ini pendampingan kemarin dapat dari Balai Rehabilitasi juga pendampingan kemandirian keluarga. Ya jadi ada 50 keluarga yang diberikan pendampingan supaya mereka itu bisa mandiri. Leres yang disampaikan Pak Sadiman untuk menolong diri sendiri. Jadi dari program rehabilitasi sosial berbasis keluarga itu kita memberikan 50 penyandang disabilitas intelektual termasuk keluarganya. Jadi setelahnya proses pendampingan itu diberikan bantuan modal masing-masing 2 juta untuk bisa memiliki kegiatan usaha. Bahkan sudah ada beberapa yang memang sudah produktif ya, seperti Mbak Siti Fitria dari Bukares Kidul itu sudah punya usaha ternak lele. Seperti Mas Tri Aji Prasetyo dari Bukares Kidul juga punya usaha itu jual kacang Bukares, karena kacang Bukares itu kan khasnya makanan khas Kabupaten Tegal. Betul. Jadi ini yang coba kita inisiasi, baik pendampingan program dari APBD 2 itu kita melakukan pelatihan sebagaimana kepentingan atau keinginan mereka seperti pelatihan elektronik, kemudian tata boga, yang akhirnya mereka bisa punya produk. Yang terbaru itu makanan itu bolu, itu ada bolu yang motif batik dijual hanya Rp50.000 satu loyang itu. Menarik ini Bu. Jadi iya. Jadi kalau di festival jajanan difabel itu setiap hari Kamis di rumah produksi. Kebetulan kita diberi pinjam pakai oleh Kementerian Keuangan yang rumahnya dekat Pak Sadiman. Jadi dari belakang puskesmas tinggal nyebrang dari Loka Bina Karya, nyebrang itu seluas 470 meter persegi, ada bangunannya, dan itu alhamdulillah dari CSR teman-teman dunia usaha sudah direhabilitasi. Jadi di situ ada base camp-nya, kita punya NPC National Paralympic Committee. Jadi KONI-nya teman-teman difabel. Bahkan kita sedang membina teman-teman calon-calon atlet ini kemarin bekerja sama dengan Dinas Parpora.
Itu gambarannya. Yang mungkin PR kita adalah itu tadi, menumbuhkan kesadaran desa untuk desa inklusi, termasuk juga masyarakat agar peduli terhadap teman-teman difabel. Bagi mereka kemarin pada saat HD itu sudah menampilkan teater sangkir, itu mereka menggambarkan bagaimana keinginan mereka. Jadi di akhir itu teater itu bilang, jangan kasihani kami, tapi beri kami akses gitu. Itu yang dikatakan. Dan alhamdulillah di HD ini dapat hadiah dari Pak Sekda, Ibu Bupati, seperangkat alat band. Seperangkat alat band, Bu? Ya, kita sudah punya membentuk teman-teman yang bisa ngeband. Itu Mas Firdaus itu bisa itu ngedrum itu. Dia itu apa ya, instingnya kuat. Kemarin aja begitu saja. Lagu ini Mas langsung tek dia bisa. Dan alhamdulillah namanya Bendikata. Jadi memang kadang-kadang pemberdayaan kegiatan juga, produktif juga, kadang-kadang butuh seni ya untuk membangkitkan motivasi, menghibur juga supaya mereka kumpulnya itu gayeng gitu. Jadi alhamdulillah matur suwun sangat motivasinya Pak Sadiman yang sudah memberi kami cikal bakal untuk menumbuh kembangkan kemandirian difabel di Kabupaten Tegal. Seperti itu. Jadi memang semangat dari teman-teman difabel ini cukup tinggi ya Bu, dan mereka sebetulnya jika kita teliti punya potensi masing-masing ya Bu ya. Jadi jiwa tidak mau dikasihan itu timbul karena mereka aku punya kemampuan, begitu ya Bu ya kira-kira. Betul. Dan tagline mereka itu luar biasa. Jadi kita sama dalam beda. Jadi kalau bahasa Tegal nyong itu kan aku ya. Nyong bisa, nyong kuat, nyong hebat. Itu tagline-nya. Itu bagian dari motivasi oleh untuk mereka. Iya. Dan tadi kebanyakan kan ini mungkin yang didorong dari teman-teman difabel ini kan ada yang berusaha di bidang kuliner, ada yang mungkin wira swasta, mungkin ada program-program lain Bu nih yang dilaksanakan untuk teman-teman difabel ini Bu. Iya, jadi kemarin kebetulan dari CSR BUMD kan di sini namanya Bank TGR ya, Bank Tegal Gotong Royong. Nah ini mereka punya UMKM Center, Mas. Jadi UMKM Center mereka kemarin sudah mendapatkan pelatihan, termasuk bagaimana berwirausaha, kemudian juga termasuk teman-teman difabel ikut juga dalam programnya Bapeda kewirausahaan muda. Jadi Ibu Bupati pengen ada bos-bos muda baru dan kemudian mereka berkompetisi. Salah satunya juga ada yang ikut. Jadi dipilih 80 wirausahaan muda itu diberi pendampingan dan modal usaha, termasuk support dari perizinan, kemudian marketing. Untuk online kan kalau di Kominfo ada tuh yang namanya program dodolan. Nah di situ program dodolan itu untuk memasarkan secara online produk-produk UMKM di Kabupaten Tegal. Kebetulan Bank TGR ini juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang butuh modal dengan bunga yang sangat ringan 0,06%. Bisa sampai 25 juta untuk UMKM Center ini didampingi dari Bank TGR. Program lain sebenarnya setiap tahun kita melakukan pelatihan dan kemarin dari pemerintah daerah tahun 2022 ini akan memberikan hibah kepada teman-teman DSM ya. Kalau kita kan punya komunitas difabel Pelawi Mandiri. Jadi kita bahkan alhamdulillah sudah punya rumah cerebral palsy. Palsy Bu ya. Iya, jadi teman-teman ibu-ibu cerebral palsy itu membentuk satu komunitas yang saling mensupport satu sama lain. Iya, ini ada 125 anak ya. Jadi yang sudah, dan kita di shelter kami itu ada satu ruangan yang kita adopsi, satu ruangan untuk menjadi ruang belajar anak-anak SIPI. Namanya ruang belajar Trengginas. Trengginas. Ya. Karena kita adopsi dari Semarang yang Semar Cakep itu. Wah, ya, alhamdulillah. Teman-teman itu luar biasa, anak-anak sampai biasanya yang nggak ceria jadi ceria, ketemu teman-teman, bahkan ibu-ibunya ini juga kita fasilitasi untuk tata boga pelatihan, dan mereka juga sudah bentuk yayasan dan sudah punya komunitas sendiri untuk produk makanan tata boga, kemudian juga
ada produk batik dan sebagainya, itu mereka sudah bisa menjual produk untuk minimalnya bahasa mereka untuk beli pampers, sabun, karena mereka kan harus di saya sampai luar biasa itu ibu-ibu anak-anak SIP itu wanita perkasa kalau saya sampaikan itu. Iya, jadi ada beberapa komunitas seperti Gergatin, Ikatan Muslim Netra Indonesia ini juga punya 20 orang yang sudah bersertifikat pijat. Nah ini memang di marketing ya belum bisa semuanya kita sediakan tempat satu kamar untuk pijat netra, tetapi memang mungkin butuh sosialisasi bahwa di sini ada teman-teman dari Ikatan Netra Muslim ini yang sudah bersertifikat bisa memijat seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman dengan supporting saling mereka sendiri dan dukungan OPD maupun kalangan dunia usaha yang peduli itu ya alhamdulillah kalau catatan kami yang sudah kita mandirikan dan punya usaha hampir 1.256 ibu tersebar, karena ada beberapa desa yang memang sudah inklusi dan mereka menganggarkan dari dana desanya itu untuk pemberdayaan difabel. Maka itu seperti anyaman bambu yang di Bukares Kidul itu Pak Kadesnya membelikan dari dana desa alatnya untuk kalau teman-teman kan nggak mungkin secara fisik nyiasati gitu ya, itu dikasih diberikan bantuan dari dana desa. Itu beberapa program baik dari desa, dari kabupaten kota yang memberikan hibah, termasuk juga dari kalangan dunia usaha yang memang supporting. Jadi di rumah produksi ini sudah ada saung-saung yang itu juga dari Ibu Dewi Aryani yang memberikan bantuan produktif usaha. Kemarin 24 juta dibikin saung-saung untuk jualan. Kemudian dari Ibu Bupati juga memberikan bantuan melalui hibah maupun bantuan pelatihan sekaligus. Kalau kita pelatihan itu dengan ada bantuan alatnya, Pak. Soalnya kalau hanya pelatihan mereka tidak pulang dengan bawa alat memang agak kasihan. Susah ya Bu ya. Iya, waktu itu juga ada pelatihan menjahit, sekaligus mereka bawa pulang mesin jahit. Pengusaha konveksi yang ada di Benjaran, meskipun barangkali hanya bahasanya kodian ya, bawa pulang bahan, terus dijahit di rumah, nanti disetor, nanti gajinya itu dari setor berapa yang mereka sanggup untuk dijahit. Kadang-kadang ada teman-teman yang di Loka Bina Karya ngepost di situ, jahitnya di situ. Kemarin waktu zaman penanganan COVID itu mereka ya bisa membuat ini masker ribuan, hampir dapat dari dinas KB ini dapat borongan masker 6.000 paket masker. Ini produktif sekali ya Bu ya berarti ya. Iya, alhamdulillah. Perkembangan sekarang Pak Sadiman, Bapak Ibu sekalian yang ada di Kabupaten Tegal, meskipun masih bertahap learning by doing, kemudian juga masih ada PR, tetapi Ibu Bupati kami semua sudah mengajukan jempol motivasinya anak-anak DSM Difabel Selawi Mandiri yang saling mensupport komunitas lain yang bermunculan seperti Gergatin, tadi Celebral Palsi dan sebagainya, itu mereka rukun gitu. Oh iya, satu lagi kita juga punya bengkel protesan. Itu juga untuk pembuatan tangan kaki palsu yang tahun 2015 itu juga dapat bantuan dari Kementerian Sosial 50 juta untuk bantuan alat. Jadi bisa dari oleh untuk mereka. Kalau yang lain secara rutin bantuan alat bantu seperti alat bantu dengar, kaki tangan palsu, terus sinergita dengan seperti Basnas memberikan kursi roda, kemudian beberapa dunia usaha juga seperti kemarin Rumah Sakit Islam Singkil Muhammadiyah itu juga memberi bantuan alat bantu dengar untuk 5 orang dari teman-teman. Namanya ada lagi yang DTLS, dunia tak lagi sunyi. Betul. Itu yang anak-anak itu, yang anak-anak itu. Jadi alhamdulillah kita berusaha untuk menjembatani, memfasilitasi, juga memotivasi teman-teman difabel. Manakala mereka itu membutuhkan bantuan,
kita berusaha untuk bisa pendampingan secara optimal, baik regulasi termasuk program dampingan penganggaran, pelatihan maupun pemberdayaan untuk mereka, seperti itu. Nah, mereka sama-sama juga punya potensi seperti kita ya Bu ya? Betul, betul. Mereka bahkan semangatnya lebih. Nah, itu. Saya kadang-kadang malu lihat, ya Allah. Saya sampai kadang-kadang ngomong sama anak-anak staff itu loh, kalian itu yang sehat kalah sama mereka itu yang istimewa. Saya bilang nggak, istimewa. Saya bilang, betul. Teman-teman yang istimewa, saya bilang gitu. Kok nggak bisa? Itu mereka justru semangat, apa sih ya, motivasinya semangat. Karena memang mohon maaf barangkali karena di antara kekurangan mereka sadari pastilah Allah beri sesuatu kelebihan. Tidak, itu mereka bisa seperti itu. Baik Bu Nur, kita jeda sejenak ya Bu, ada satu selingan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita Bu Nur di pagi hari ini. Jangan ditutup dulu, kita nikmati satu lagu berikut ini dulu. Baik, Sahabat Budaya, masih bersama kami di Jateng Gayeng Labu Budaya, masih membahas putar pemberdayaan difabel untuk kemandirian, dan masih bersama Ibu Dr. Ande Nurhayati MM, Kadinsos Kabupaten Tegal, dan juga Bapak Sadiman Al-Qudarto. Baik Bu Nur, kita lanjutkan kembali, masih bersama kami Bu Nur ya? Iya, siap, masih. Baik Bu Nur, dari 12 ribuan tadi teman-teman difabel yang ada di Kabupaten Tegal, tentunya setelah ada yang sudah mendapatkan bantuan dan juga bimbingan maupun pendampingan, sudah ada yang mandiri nih Bu. Nah, sudah ada beberapa orang Bu ini yang sudah dikategorikan mandiri ini Bu. Jadi catatan kami ini sebenarnya kan dari Kementerian Sosial sudah ada aplikasi, kita sedang membangun data ini ya. Karena ini sangat penting supaya keberlanjutan program itu tercatat. Ini memang masih berproses. Data kami terakhir ini 12.346 difabel yang sudah kita layani pemberdayaan dan pendampingan 4.567. Nah, dari itu yang sudah mandiri 1.256 orang. Kebetulan kita juga ada ini yang luar biasa, salah satu dari TRW ya, Tunarungu Wicara, yang Mas Hasim ini punya produk susu kambing Etawa. Ini dia itu punya industri ini kan dari orang tua, tapi dia intens untuk mengembangkan. Dan alhamdulillah saat ini permintaan pasar hampir 1.500 liter per hari. Per hari Bu? Per hari. Jadi dia kemasannya itu masih kemasan plastik itu ya. Kita lagi membina supaya dia punya kemasan pakai botol, yang kemudian kita juga sedang inisiasi dengan Dinas Kesehatan agar label sehatnya itu ada supaya pengembangan pasarnya lebih luas. Tetapi memang dengan pangsa pasar yang sekarang, dia hampir sudah memiliki 40 ekor kambing Etawa ini, dikembangkan dari yang tadinya menurut dia cuma 6 ekor, berkembang. Mari kita juga paling tidak dengan adanya Hasim ini bisa memotivasi untuk Hasim-Hasim yang lain muncul di Kabupaten Tegal. Kemudian untuk yang pelatihan kita sudah kemarin yang sudah terbentuk 2 program shelter workshop peduli, yang kemudian pendampingan dari Balai Kartini Temanggung ini di Desa Bulak Pacing dengan Duku Salam, itu ada 20 PM yang mendapatkan bantuan masing-masing 1.700.000. Jadi untuk batik cepret 500, yang sudah 200 itu mereka pengen apa, misalnya pengen sambil ternak ayam, mereka dengan kandangnya gitu. Ini pendampingan dari teman-teman pendamping difabel, termasuk juga dari teman-teman Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang juga ada pelibatan, teman-teman Karang Taruna, PSKS ini juga yang kebetulan aktif di desa itu ikut kita libatkan untuk pendampingan keberlanjutan program. Kalau yang servis HP itu juga sudah mulai buka mereka, dan ada beberapa pelatihan elektronik yang juga teman-teman sudah berdaya, seperti Mas Ratono dari Kabunan, Kecamatan Tukuwaru, kemudian Mas Darsono itu yang difabel amputasi juga dia sudah punya bengkel ini. Jadi mereka bikin bengkel untuk elektronik ya, untuk memperbaiki TV, kulkas, seperti itu. Jadi kita berusaha memberikan pendampingan, baik pelatihan maupun pendampingan
pendampingan untuk modal, marketingnya. Memang butuh kesungguh-sungguhan sekali lagi, termasuk kepedulian keluarga dan lingkungan untuk mensupport. Mereka kan juga kadang-kadang kalau sudah selesai saya nutup pelatihan nih, mesti Ibu, ini saya sudah bisa jahit, tapi yang nyuruh saya jahit siapa, kan seperti itu. Kadang-kadang kadangnya kita linkkan dengan itu tadi yang konveksi. Kadang-kadang saya sendiri ikut ya udah ini jahit punya ibu dulu, nanti yang lain saya bilang ayo pada jahit, meskipun mereka berusaha sungguh-sungguh. Biasanya kalau yang tunarungu itu mereka punya ketelitian, lebih teliti, lebih fokus ya Bu ya. Iya, jadi hasil jahitan itu lebih rapi, bagus. Saya bahkan kemarin bikin dress itu juga bagus dibikinkan mereka itu. Iya, itu yang coba kita inisiasi. Bertahap, mudah-mudahan kalau misalnya harapan kami ke depan, semua desa sudah menjadi desa inklusi, semua OPD maupun layanan publik sudah peduli aksesibilitas untuk mereka, insya Allah bisa berdaya. Satu harapan yang mungkin belum itu yang ketentuan dunia usaha, kan harusnya 2% dari tenaga kerja mereka kan harus juga memberi ruang untuk teman-teman difabel. Selalu saja kan kemarin berkaitan dengan ijazah, jadi kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan membuka kelas untuk kejar paket, Mas. Jadi kan kadang-kadang kalau di perusahaan itu kan ijazah apa, karena kompetensi teknis, kompetensi itu kan tetap mereka legal formalnya. Akhirnya kita yang teman-teman masih magel itu di LPK itu buka kejar paket A dan B, mudah-mudahan nanti juga C ya. Seperti itu yang kita lakukan. Kalau yang sudah bisa nyetir itu sebenarnya sudah difasilitasi supaya seperti Mas Dedi sebenarnya kan kemarin berusaha untuk ikut juga ojek ya, tapi terus ya mungkin itu butuh butuh waktu untuk masyarakat percaya ya. Jadi mereka sudah punya SIM-nya untuk teman-teman difabel itu SIM D. Pak Kapolres dengan jajaran sudah memberi pendampingan, bahkan memberi juga waktu-waktu khusus untuk mereka itu bisa dapat SIM D. Sudah banyak teman-teman yang dapat SIM D. Kalau fasilitasi kami di Dinas Sosial seperti kepesertaan PBIJKN KIS, semua difabel itu kita upayakan untuk semua sudah dapat KIS. Jadi kalau mereka butuh kontrol atau apa itu mereka ada. Kayak yang tadi disampaikan beliau Pak Sadiman seperti hilangnya stigma ya. Kalau yang teman-teman yang pernah dapat kusta itu dari Puskesmas Adiwurna itu rutin melakukan perawatan diri ya. Jadi mereka itu bersama dengan teman-teman relawan itu jadi ada jadwal khusus untuk perawatan luka mereka sehingga mereka bisa diterima untuk biasanya kan kalau kusta itu kadang orang gimana, tapi kalau sekarang sudah stigmanya sudah berubah karena itu tadi ada program dengan Dinas Kesehatan untuk bisa ada waktu khusus Puskesmas memberikan perawatan diri seperti itu. Iya, baik Bu Nur, dalam memberikan penanganan ataupun mendampingi teman-teman difabel ini kan tentunya juga pasti ada kendala yang dihadapi ya Bu Nur. Nah, kendala yang dihadapi selama ini apa saja ini Bu Nur? Jadi memang keberlanjutan program ya yang saya rasakan itu kadang kan saya sampaikan ke teman-teman, jangan semangatnya di depan toh, tapi kalian harus benar-benar apa yang sudah didapat pelatihan itu juga harus dipraktekkan, kemudian dipakai, kemudian mensupport mereka itu kan butuh terus-menerus, termasuk kita kadang-kadang dengan lingkungan dan keluarga, terutama juga dengan desa. Kendala kami itu belum semua desa aware ya terhadap program desa inklusi. Ini kita kampanye secara masif semua desa pada saat Musrenbang Des. Itu bahkan Bapeda sudah punya program Musrenbang tematik khusus difabel. Sampai seperti itu supaya desa itu mewajibkan dalam APBDes itu menganggarkan porsi untuk pemberdayaan difabel. Jadi, ini persoalannya kadang-kadang data kembali lagi ya, kadang-kadang difabel di desa ini sama baik gitu kan, mesti harus ada juga
Meskipun kami sebenarnya sudah ada dari Kementerian Sosial sistem layanan rujukan terpadu. Jadi aplikasi ini kita link ke desa, sampai tingkat desa ada operator desa. Tinggal kita membangun komitmen kepada pihak pemerintah desa, lembaga desa, bahwa program pemberdayaan ini harus fokus dan jadi kalaupun ada anggaran, tidak sekedar anggaran dipasang kemudian menggugurkan kewajiban, tapi pendampingan keberlanjutan programnya. Contoh misalnya desa menganggarkan pelatihan nih, berarti sekaligus satu paket dengan alatnya. Pelatihan kemudian sekaligus dengan pemasarannya. Kemudian juga paling tidak ada keberpihakan kepada teman-teman, diberi ruang untuk ikut partisipasi. Sepele saja Mas, misalnya ada gotong royong lah, bersih-bersih, mereka dikasih ruang, melu nggak usah ikut gitu, tapi kan saya bisa walau cuma sekedar pegang nyapu-nyapu atau yang ringan-ringan itu mereka tidak mau dikasihani, tapi diberi ruang pelibatan mereka untuk ikut. Nah ini persoalan data dan persoalan tadi itu komitmen dan kesinambungan program yang kami lihat seperti itu. Okay. Baik, yang terakhir Bu Nur, harapan Bu Nur ke depannya Bu untuk teman-teman difabel ini dan juga harapan Bu Nur ke depannya dari unsur pemerintah juga agar teman-teman difabel ini lebih terberdayakan. Seperti apa Bu Nur? Saya kira sudah jelas karena satu untuk pemerintah keberpihakan program. Karena regulasinya sudah ada, kita sedang susun perbu, komitmen dari organisasi perangkat daerah supaya ada sinergitas, kita saling membantu untuk bisa berdayanya difabel dari masing-masing tupoksi OPD. Dan kedua, kepada pemerintah kami itu semua 287 desa kelurahan di Kabupaten Blitar semua menjadi desa inklusi. Kalau sudah menjadi desa inklusi, praktis semua difabel yang ada di Kabupaten Tegal secara berjenjang tidak hanya dapat pendampingan dari APBD 1, 2 pusat Kementerian Sosial, tetapi juga dari desa. Kalau sudah desa inklusi, pastilah desa juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada keluarga yang punya disabilitas. Keluarganya itu diberi ruang untuk memberi kepercayaan, akses apa saja. Kemudian yang terakhir sekali, kepada teman-teman difabel, teruslah untuk semangat. Kalau saya sampaikan, Allah memberi sesuatu apapun buat kita pasti ada hikmah berkah. Jadi saya selalu sampaikan bergandengan tangan. Jadi kalau semuanya bersama-sama akan menjadi kuat. Ya harus saling mensupport. Saya kira itu sih yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati kebersamanya bersama Propater Semarang. Bu, jangan lelah untuk terus mendampingi teman-teman difabel agar lebih terberdayakan. Dan sehat selalu untuk Bu Nur Hayati. Kita sambung di lain waktu Bu untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan sosial ini Bu. Baik, terima kasih Bu Nur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Dr. Anda Nur Hayati MM tentang permasalahan sosial ataupun pemberdayaan difabel di Kabupaten Tegal. Baik Pak Sadiman, luar biasa sekali ini Kabupaten Tegal ternyata teman-teman difabelnya itu semangatnya luar biasa sekali dan sudah banyak yang terberdayakan ini Pak Sadiman. Ya Mas Titi, setelah mendengarkan pelaksanaan program upaya memandirikan difabel yang dinakodai oleh Ibu Dr. Anda Nur Hayati MM Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, terutama melalui Lokabina Karya Mas LPK itu ya. Ini harapan saya itu juga bisa dicontoh oleh instansi sosial yang lain gitu ya. Dan itu sangat bisa gitu ya. Karena apa? Karena contoh-contoh kan sudah banyak gitu ya. Dan kemungkinan juga nanti bisa berkembang melalui rehabilitasi sosial berbasis masyarakat atau RBM. Ada beberapa kelebihan Mas, rehabilitasi sosial difabel melalui LBK itu. Aslinya Mas, LBK itu tidak hanya untuk rehabilitasi difabel saja gitu ya. Melainkan bisa untuk berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Fungsi utama tadinya itu LBK itu adalah untuk filter Mas. Jadi pada saat PMKS mau dirujuk ke panti rehabilitasi,
ini perlu dipersiapkan secara mental ya. Karena hidup di panti rehabilitasi itu kan ada norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi secara ketat gitu ya. Berbeda dengan saat masih di rumah gitu ya, yang tidak terlalu ketat ya. Kalau ini tidak diberikan secara dini, biasanya PMKS tidak kerasan berada di panti rehabilitasi gitu. Di samping filter untuk masuk ke panti rehabilitasi, juga filter pada saat selesai rehabilitasi sosial, Mas. Mereka harus dijelaskan bahwa sepulangnya dari panti rehabilitasi, ini akan berhadapan dengan norma masyarakat ya. Pernah terjadi ilustrasi ya, pada satu saat itu ada bupati minta bertemu dengan difabel sebanyak 400 orang. Beberapa di antaranya adalah lulusan panti rehabilitasi sosial. Pada waktu itu bupati memberi kesempatan jika ada yang mau bertanya atau usul gitu ya. Saat itu berdiri yang namanya S itu ya inisialnya, lulusan panti rehabilitasi sosial. Saya Pak Bupati mau tanya, Bupati itu pernah tidak kontrol stafnya bekerja? Saya sudah 2 tahun mengajukan lamaran pekerjaan, dijawab saja 3, apalagi dipanggil. Ini sempat kaget Bupati Jawa. Ya karena mereka tidak melalui filter ya, jadi tidak tahu bahwa setelah harga dirinya dinaikkan itu berlebih gitu ya. Ini salah satu contoh dari beberapa difabel, tidak semuanya, yang baik-baik juga banyak. Mereka setelah dinaikkan harga dirinya, itu kadang ada yang berlebih ini. Ini yang perlu difilter lagi di LBK. Beberapa kelebihan ya Mas, kaitannya dengan rehabilitasi berbasis masyarakat. Tadi itu di Kabupaten Tegal kan ada batik ciprat yang dari difabel tunarungu ya. Ini nanti mungkin bisa saya beri jejaring dengan Pak Selamet yang ada di Merican Kota Semarang, itu yang melatih 60 difabel tunarungu wicara yang diberi nama organisasinya Katon Ungu Mas. Katon Ungu. Kawula tunarungu gitu. Nah, ini sudah luar biasa, malah batiknya itu sudah ya tingkat kelasnya tingkat tinggi lah. Artinya pesanannya sudah kemana-mana sudah luar biasa. Nanti bisa membangun jejaring dengan Pak Selamet yang ada di Merican itu. Nanti Bu Nur Hayati akan saya beri nomor HP-nya supaya bisa komunikasi. Terutama itu tadi yang tunarungu, karena tunarungu ini kalau membatik Mas jauh lebih bagus ya. Betul. Karena tekun, ada orang lewat ya tenang gitu ya, tidak terganggu gitu ya. Nah, dan perlu saya sampaikan di sini Mas, pengembangan selanjutnya nanti bahwa beberapa kelebihan ya tentang rehabilitasi sosial berbasis masyarakat atau RBM jika dikembangkan oleh dinas sosial atau instansi sosial yang belum punya LPK itu ya. Yang sudah punya itu Demak juga sudah punya, dan Demak sudah punya perda juga itu tentang LPK. Ini untuk berbasis masyarakat itu Mas, itu ada kelebihannya yang sangat banyak ya. Jadi jangkauan akan lebih luas gitu karena mereka berada di desanya masing-masing. Biaya relatif murah karena tidak perlu membuat gedung, sarana prasarana dan fasilitas yang lain. Relatif itu tepat sasaran Mas, karena ada di desanya masing-masing gitu ya. Deteksi dini berkembang ya. Perkembangan masalah ini lebih cepat bisa diketahui. Bagaimana di desa di Kecamatan Gajah ya, Kabupaten Demak itu 49 difabel ini setelah selesai direhabilitasi melalui RBM dan bisa mandiri. Jadi nanti pengembangan selanjutnya seperti tadi kalau melalui LBK memang keterbatasan gedung dan lain-lain, nanti bisa dikembangkan melalui RBM Mas. Dengan RBM itu jangkauannya akan semakin luas dan saya insya Allah yakin Bu Dr. Anda Nur Hayati MM itu bisa mengembangkan RBM selanjutnya. Insya Allah Mas, sampai jumpa di episode 315 dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadiman Alkundarto atas paparannya juga, dan semoga teman-teman difabel juga semakin terberdayakan, dan kita pula sahabat budaya yang mungkin bisa memberikan sumbangsi untuk teman-teman difabel dan juga ikut berkecimpung untuk memberdayakan teman-teman difabel ini, kiranya juga bisa ikut berpartisipasi
dalam pengentasan teman-teman difabel ini menjadi lebih terberdayakan sesuai dengan topik kita pagi hari ini, pemberdayaan difabel menjadi lebih mandiri. Demikian acara Jateng Gayung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.